Shalom, selamat malam Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai sahabat PKLU dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Aplonia Taulo dari GPIB Peniel Surabaya yang akan membaca Alkitab. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan padaku, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran terang bagi siapa yang bisa menang. Pada saat ini kami akan membaca Alkitab dalam program Membaca Alkitab Bersama sesuai Sabda Bina Umat Senin tanggal 1 Mei 2023 yang terambil dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 5-10. Sebelum kita membaca, kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai dan saat ini. Pada malam hari ini kami akan membaca akan firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 5 sampai dengan 10. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Kelumpuhan hidup. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Saudara, apa yang kita pikirkan atau lakukan ketika berjumpa dengan orang-orang yang berbeda secara fisik dari kita, misalnya kaum disabilitas, kita dapat belajar dari Petrus dan Yohanes ketika berjumpa dengan seorang tunadaksa di pintu gerbang indah bait Allah. Di saat si lumpuh menatap mata Petrus dalam diam, ada begitu banyak harapan dalam dirinya. Tatapan itu syarat makna. Tatapan Petrus menumbuhkan pengharapan besar bagi si lumpuh. Bukan uang yang Petrus berikan, namun sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman kepada Kristus. Dalam keyakinan iman, Petrus memerintahkan, berjalanlah. Perintah yang mengandung kuasa kasih Kristus membawa si lumpuh memperoleh kesembuhan. Petrus memegang tangan dan mengangkatnya, dan ia dapat berdiri dan berjalan.
Wah, luar biasa. Bertahun-tahun bergumul dengan kelumpuhan dan saat ini dapat berjalan, berdiri dan berlari. Sungguh ajaib. Iman mengubah keadaan si lumpuh sehingga dapat berjalan dan berlari. Saudara, dalam hidup kita sering berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kelumpuhan hidup. Kelumpuhan hidup dimaksud adalah tidak memiliki semangat, putus asa, mengalami kesulitan hidup dalam kemalasan bersekutu, tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, atau mungkin saat ini kita sendiri yang sedang berada dalam kelumpuhan hidup. Bertahun-tahun kita hidup dalam keluhan-keluhan, kekecewaan yang mendalam, kemarahan, kebencian, sakit hati, luka-luka batin, dendam, dan sebagainya. Hari ini Petrus menyapa kita dan menyatakan, lihat, bangun dan berjalanlah. Bangun dari rasa ketidakberdayaanmu, bangkit dari rasa kecewamu, tinggalkan rasa sakit hatimu dan kebencianmu. Tataplah Tuhan sumber hidupmu, Ia tidak pernah meninggalkanmu. Ia akan menyembuhkan luka-luka batinmu ketika engkau membuka hati untuk disembuhkan dan dipulihkan. Tinggalkan kelumpuhan hidupmu. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, di bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jangan padaku, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran bagi siapa yang bisa menang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca. Biar firman-Mu menuntun dan kuasai hati dan pikiran kami dalam rumah tangga maupun dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk semua pengurus Dewan PKLU GPIB, berkati dengan kesehatan yang baik, kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan segala tugas dan pelayanan dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan, dan berkati semua program kerja yang telah mereka rencanakan ke depan. Ya Tuhan, kami doakan juga semua anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, berikan semangat dan sukacita bersama keluarga dalam lindungan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Opa, Oma yang telah mengikuti pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan kita masing-masing bersama keluarga. Terima kasih.